berapa banyak pemimpin yang sudah dijadikan oleh PDI Perjuangan khususnya Ibu Mega. Halo Sobat Indo Prime, kembali lagi di podcast kita yang tentunya selalu menghadirkan informasi yang menarik dan juga inspiratif. Hari ini tentunya saya nggak sendiri, ditemani juga oleh narasumber-narasumber saya hari ini yang memang pasti selalu bisa memberikan kita insight yang baru nih teman-teman. Tentunya kita hari ini ditemani oleh Pak Surya Pandiantara Ya, dari tim terima kasih. DPRD DKI Ya, dan terima juga kasih. Pak Suryono Adi Susanto atau disebutnya Bang Sas ya. Ya, Oke. bangsa. Sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Nah, hari ini sebetulnya mungkin kita membahas hal-hal yang beda nih dari sebelum-sebelumnya. Ada yang cukup berbeda terlihat mungkin dari bajunya Pak Surya ya Oh Pak. iya, Woi, ini Slang. jadi ini baju kebanggaan Slangers oh, gitu kan. luar biasa. Dari kita juga bisa lihat di layar televisi ini Sobat Indo Prime banyak yang ditampilkan terkait dengan saya Sleng dan juga Iwan Fals. Berbicara tentang pemilu, pasti kita tidak lepas dari hal-hal yang mendukung atau berkaitan dengan pemilu. Tentunya dukungan-dukungan para musisi dan juga seniman yang menjadi ikon bagi masyarakat. Nah, untuk Paslon 03 sendiri nih khususnya, seperti bajunya Pak Surya pada hari ini, kita bisa lihat juga mendapat beberapa dukungan dari musisi dan juga seniman yang memang bisa kita katakan dikenal dengan ikon pembebasan ya Pak. Pembebasan, kebebasan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, gimana sih kok bisa Slank dan juga Iwan Fals pada akhirnya mendukung Paslon 03 nih Pak? Ya, jadi sebenarnya terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Slang ya terhadap Paslon 03 terhadap Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi ini sebenarnya memberikan kita semangat yang berlebih. Itu terutama dukungan dari para musisi terutama personel band Slang itu. Jadi Slang ini sebagai sebuah grup musik, grup band gitu kan, itu bisa memberikan hasanah gitu, terhadap dinamika belantara musik gitu ya di Indonesia kayak gitu. Kurang lebih kan begitu tuh Betul bahasanya betul. kalau bahasa-bahasa seniman gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus sama-sama pahami bahwa Slang ini sebagai sebuah band gitu kan, memang dikenal pertama sebagai band yang kemudian tidak takut untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Jadi banyak karya-karyanya itu melantunkan lagu-lagu yang kemudian mengkritik dinamika sosial atau kehidupan sosial sehari-hari. Bahkan dalam beberapa lagu Slang itu berani mengkritik tentang realita korupsi. Jadi ada judulnya seperti para koruptor tuh misalnya. Jadi di situ tegas Slang mengkritik kehidupan sosial yang penuh dinamika korupsi di Indonesia misalnya gitu. Jadi dia berani tuh menyatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini sedang terjadi korupsi. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu yang kedua, yang baik dari Slang selain hasil karyanya tadi yang berani mengkritik, Slang ini terkenal berani melawan narkoba. Nah, jadi dulu Slang itu terkenal grup band yang mengkonsumsi narkoba, tapi dengan semangat dan kegigihan, akhirnya dia bisa menjadi trendsetter bagi anak-anak muda. Bahwa anak muda harus keluar dari drugs, harus keluar dari narkoba. Ini contoh baik. Nah, jadi dua hal ini kemudian memberikan nafas segar, memberikan semangat baru kepada pendukung Ganjar dan Prof Mahfud lainnya. Jadi kami sangat berbangga hati, sangat bersenang hati, bergembira gitu ya dengan dukungan yang diberikan oleh Slang dan juga terutama Slankers. Dan Slankers ini ternyata fanbase-nya lumayan besar. Jadi banyak itu penggemar-penggemar lagu Slang baik dari kalangan anak muda gitu ya hingga kalangan ya umur-umur 35 tahun ke atas gitu sampai umur ya 40 50 mungkin ya masih banyak yang mencintai lagu-lagu Slang. Jadi karena itu ini akan membakar gitu ya semangat kita pendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira ini yang harus kita jadikan harus kita jadikan peluru utama. Nah, salah Betul. satunya gitu ya. Jadi Slang itu mendukung
Ganjar dan Prof Mahfud bukan karena dibayar. Itu yang paling penting yang ingin disampaikan. Saya yakin untuk kaliber gitu ya, seniman semacam Slank ini rasanya berbeda dengan kaliber musisi-musisi lainnya yang khawatiran saya justru mendukung karena ada uang bayarannya. Nah, kalau ini sepertinya kayaknya Slank ini mendukung benar menggunakan isi hatinya. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya Sobat Indo Prime, kita tidak bisa pungkiri ya, memang kalau Slankers ini basisnya memang sangat luas ya. Pasti juga Pak Surya, Pak Sas juga ya. Pasti tahu ya lagu-lagunya kan memang sangat populer sendiri. Kalau dari Pak Sas sendiri, untuk dukungan Slank ini bagaimana Pak pendapatnya? Saya juga salah satu penggemar dari Slanker, khususnya lagu Balikin. Nah, itu yang tadi cerita Bang Surya bahwa pengalaman mereka dengan narkoba, akhirnya mereka bertobat dan mengajak yang lain untuk tidak ikut terjun dalam narkoba dengan lagu yang diciptakan Balikin. Balikin, oh balikin. Iya, betul itu. Dan ya dengan keadaan politik sekarang ini, kita juga berharap lagu itu juga ingin menyadarkan mereka walaupun bukan kesan narkoba. Balikin politik yang baik, politik yang santun, politik yang tepat janji. Dan dilanjutkan dengan lagu ciptaan yang baru, Orkestra Sakit Hati. Dan itu memang lagu yang ingin Slankers nyatakan kepada pemerintah atau kepada siapapun, mungkin Pak Lurah gitu, bahwa tepatilah janjimu. Ingat siapa yang membesarkan kita itu. Makanya saya sih berharap para Slankers yang mendukung terus menyadarkan kepada teman-teman yang lain yang bukan Slankers bahwa ini politik, harus politik yang santun, bukan politik yang tidak tepat janji. Bahkan sekarang kan politik joget-joget pun menurut saya itu bukan politik itu kerja. Betul. Politik itu pengabdian. Joget boleh sekali-sekali, tapi kalau joget keterusan itu udah kebablasan. Gitu. Ya mudah-mudahan, dan saya percaya Slankers ini grup band yang kritis dengan pemerintah, seperti Iwan Fals yang dengan lagunya Bento, Manusia Setengah Dewa, ya kan. Dan itu yang kita mau lawan semua itu. Insya Allah dengan dukungan dari Slanks maupun Iwan Fals, seniman-seniman besar, ya orang mulai melek, para masyarakat sudah melek bahwa yang didukung mereka itu adalah calon pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Itu Gap. Nah, dari tim pemenangan sendiri nih Pak, pemenangan paslon 03 nih, momentumnya kan sangat menarik nih Pak, untuk terkait dari dukungan Slank dan juga Iwan Fals, yang mungkin kita nggak bisa selalu mengatakan paslon lain punya dukungan yang sama, basisnya lumayan besar. Nah, momentum ini dimanfaatkan seperti apa sih Pak oleh paslon 03 dan juga timnya? Apakah misalkan ada nggak yang nanti akan dibuat nih bersama proyeknya dengan Slank dan juga Iwan Fals untuk membawa masyarakat Indonesia juga lebih mengenal paslon 03, baik dari segi musik, mungkin dibawa dari lagunya ataupun memang nanti dari acara-acara yang memang diadakan. Kira-kira ada nggak Pak? Iya, jadi memang kalau ditinjau dalam perspektif politik mungkin gitu ya, memang mereka ini grup band ya, terlepas dari Slank ataupun bukan gitu ya, sebagai seorang musisi yang pasti mereka memiliki popularitas, itu yang paling pertama. Band dengan kaliber seperti Slank gitu ya, terus juga ada Dewa 19 gitu kan. Terus yang kekinian itu banyak sekali band-band indie gitu kan. Itu kan tentu mereka memiliki istilahnya fanbase gitu. Jadi pendukung, pendengar setianya cukup banyak gitu. Fanbase-nya lumayan tinggi di Indonesia. Nah, tinggal kemudian bagaimana mereka menyampaikan isi hati mereka, bagaimana mereka menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi Indonesia hari ini melalui karya-karya musiknya sendiri. Nah, itu yang harus sama-sama kita pahami. Nah, lalu kemudian hasil pemahaman itu melalui karya-karyanya, kritiknya terhadap situasi Indonesia hari ini, kritik terhadap korupsi, kritik terhadap tadi kesetiaan, jangan ingkari janji, begitu ya kira-kira Bang Sas. Nah, ini kemudian disuarakan kepada masyarakat secara umumnya gitu. Nah, penting bagi kita gitu ya sebagai tim pemenangan gitu ya, tentu merasa sangat
bersyukur gitu ya, sangat terbakar gitu semangatnya dengan dukungan yang diberikan oleh teman-teman di Slang gitu. Terlepas kita sih eh, apa ya, tidak tidak kemudian memaksa Slang untuk mendukung gitu kan. Kita nggak ada kontrak yang aneh-aneh dengan Slang gitu, nggak kayak misalnya ada perusahaan pengen terkenal terus dia bayar ini band supaya mempromosikan produk, nggak kayak gitu kan hubungannya Slang dengan Prof Mahfud dan juga Bang Anjar. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa ternyata seniman juga memiliki caranya, metodiknya sendiri gitu kan, dalam menyampaikan isi hati mereka, dan kemudian nanti memiliki apa ya, kesamaan visi. Ternyata apa yang disampaikan oleh Slang melalui hasil karyanya ternyata sama dengan visi yang ingin disampaikan oleh paslon nomor 03. Kira-kira seperti itu yang harus sama-sama dipahami dan kemudian harus disampaikan kepada tengah-tengah masyarakat. Jadi popularitas yang tinggi itu memberikan semangat bagi kita sebagai tim pemenangan, dan juga memberikan masyarakat akhirnya penasaran dan bertanya-tanya, tahu Slang nggak? Oh tahu. Loh, kenapa ya Slang mendukung 03? Nah, jadi kan ada ruang di situ untuk kita menyampaikan program-program. Nah, jadi harapannya dengan adanya Slang, masyarakat menjadi lebih ingin tahu program apa saja yang ingin disampaikan oleh pasangan 03. Kira-kira seperti itu. Bang Sas, ada nggak? Katanya nih kan mau ada project bareng nih antara Slang, Iwan Fals dan juga Paslon 03. Yang terdekat apa sih yang mungkin bisa kita ikut nih, generasi-generasi muda ikut serta di dalamnya? Ya, rencana tanggal 3 Februari ini nanti di GBK bersama Slang dan Iwan Fals mungkin ya. Itu mengajak anak-anak muda, khususnya Slankers dan di luar Slankers, masyarakat anak muda milenial, untuk ayo kita ikut happy dan melihat sendiri bahwa paslon 03 itu memang sesuai harapan kita gitu. Bukan hanya yang seperti tadi saya bilang, bukan hanya joget, tapi memang yang mereka lakukan adalah pengabdian, kerja keras, bukti nyata. Dan kita sendiri sekarang, walaupun ditinggal sama banyak pihak, tapi nggak apa-apa, kita mampu kok. Dari dulu PDI Perjuangan itu sering ditinggal, tapi terus bangkit. Kali ini pun kita tidak takut kok, ditinggal siapapun, bahkan lurah pun is okay gitu. Apalagi sekarang kita didukung oleh Slankers, oleh Iwan Fals, oleh masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Dan ya insya Allah acaranya nanti berjalan dengan baik dan elektabilitas tetap tinggi, walaupun di survei-survei terlihat bawah. Nah, kenyataan di lapangan elektabilitas kita tetap tinggi kok. Gitu. Menarik ya. Nah, jangan lupa tuh Sobat Indo Prime tanggal 3 Februari ya. Tempatnya di mana, Bang? Di GBK. Di GBK, terbuka untuk umum, teman-teman generasi muda nih terutama, sambil kita berpesta musik, bersenang-senang, kita sambil lihat dan juga membuka mata kita kembali lah terhadap siapa yang memang bisa memimpin kita. Itu mungkin ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Iya, tentu akan banyak ya agenda-agenda lain antara kita pendukung 03 dengan Slang ya. Tadi ada tanggal 3, terus juga nanti akan ada kegiatan lainnya di Jogja gitu kan. Terus juga di Cirebon gitu kan. Jadi kepada rekan-rekan, kepada teman-teman pendukung paslon 03 gitu ya, sampai jumpa gitu di momen-momen bersama Slang lainnya. Kita meriahkan pesta demokrasi kita gitu, untuk sama-sama mendukung paslon andalan kita. Ada yang mau disampaikan, Bang Sas? Ya, mungkin sedikit saya sampaikan. Kebetulan saya juga ketua pengurusan cabang PDI Perjuangan. Yang saya pelajari di PDI Perjuangan adalah politik pengabdian, politik tepat janji. Coba kita lihat berapa banyak pemimpin yang sudah dijadikan oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega, tetapi banyak yang akhirnya mengingkar janji, dan terakhir pun diingkar janji. Tapi Ibu tidak marah, Ibu tidak kecewa, cuman masyarakat yang kecewa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tidak larut dalam kekecewaan ini. Kita akan terus move on, kita akan terus berjuang untuk membawa negara ini menjadi lebih baik. Jadi saya berharap teman-teman terus menggaungkan bahwa
presiden yang kita usung adalah paslon 03 itu adalah memang pilihan rakyat gitu. Dan sudah terbukti dari calpresnya, dari cawapresnya, dari rekam jejaknya sudah jelas gitu. Jadi saya berharap anak-anak muda cari histori jejak digitalnya yang di media sosial gampang sekali kok. Di YouTube, di Google sangat gampang. Itu aja. Dan saya berharap acaranya semua lancar ya. Amin. Nanti ya, Bro. Ya, siap. Terima kasih dukungannya. Berarti nomor 3 nanti kita joget-joget ria lah pokoknya. Ya joget sekali aja. Terus habis itu kita kerja. Iya. Jangan joget mulu dong. Jangan berlebihan. Jangan over lah, jangan over. Ya Sobat Indo Prime, jangan lupa nanti tanggal 3 Februari dan juga event-event selanjutnya yang pastinya akan dimeriahkan juga oleh idola-idolanya kita bersama Paslon 03. Jangan lupa ikuti terus ya, dan juga jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe untuk Indo Prime TV supaya kita bisa terus untuk menyebarkan informasi yang menarik dan juga inspiratif lainnya. Sampai juga kembali dari Sobat Indo Ya, Prime. terima kasih.